Sobat Unibers, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah Sobat Unibers, kembali lagi dalam podcast Education Talk Universitas Bosowa. Bersama saya Nabila Rifka Waludin yang akan menyapa pendengar setia Education Talk Unibers pada hari ini. Nah Sobat Unibers, memasuki bulan Mei, tepatnya pada tanggal 2 Mei, kita memperingati Hari Pendidikan Nasional. Dan pada hari ini kita akan membahas tentang bagaimana sih pendidikan dasar khususnya di era inovasi dan kolaborasi pada saat ini. Dan hari ini kita kedatangan salah satu narasumber dari PGSD Universitas Bosowa. Halo Pak, selamat pagi. Pagi. Oke Pak, boleh mungkin disapa dulu Sobat Unibers yang sedang menonton video ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Unibers dimanapun berada. Hari ini kami berkesempatan menjadi narasumber di podcast Unibers. Oke, boleh mungkin diceritain latar belakangnya Bapak Pak Burhan. Baik, perkenalkan saya Dr. Burhan, SPD MPD. Latar belakang dari saya mengenyam pendidikan dari diploma pendidikan guru sekolah dasar, melanjutkan di S1 juga sama dengan pendidikan guru sekolah dasar, S2, kemudian di S3 saya mengambil manajemen pendidikan. Sehingga saya dalam hal ini kepakaran di manajemen dan tata kelola pendidikan dasar. Saat ini saya mengemban amanah dari Pak Rektor atau di Universitas Bosowa sebagai Ketua Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar mulai dari tahun 2022. Dan insya Allah sampai berakhir periode saya di 2026, insya Allah. Dan pada saat ini pendidikan guru sekolah dasar di Unibos terakreditasi unggul sejak September 2022 dan berakhir akreditasi unggul di tahun 2027 insya Allah. Oke Pak, jadi ini suatu kesempatan yang luar biasa karena di tengah kita ada Bapak Kaprodi PGSD, Alhamdulillah. Ya Pak, mengenai tema kita untuk pembahasan hari ini, kita itu akan membahas soal tantangan pendidikan yang kekinian, khususnya di inovasi dan kolaborasi. Tapi menurut Bapak, sebenarnya seperti apa gambaran kondisi pendidikan dasar di Indonesia saat ini? Boleh diungkapkan Pak? Ya baik, kondisi pendidikan guru sekolah dasar di saat Indonesia memang memiliki tantangan yang cukup kompleks ya, baik dari aspek gurunya, media pembelajaran atau kurikulum di saat ini. Tapi tentunya menjadi faktor utama sehingga bahwa pendidikan ini lebih maju tentu dari sumber daya manusia. Ketika sumber daya guru memadai, tentu kita lebih mudah untuk melakukan kolaborasi dan melakukan inovasi. Di samping itu tentu guru-guru juga dibekali dari aspek kompetensi tadi. Selain 4 kompetensi guru itu, tapi di era tantangan kekinian sekarang, kita tahu bagaimana digitalisasi yang begitu masif dan tentu kami dari PGSD atau berkolaborasi dengan mitra-mitra yang ada di Kota Makassar atau di luar Kota Makassar, konsen saat ini di pendidikan guru sekolah dasar Unibos, di 2 tahun ini memang kita beralih ke digitalisasi sesuai dengan visi misi Unibos juga bagaimana IT dan teknologi itu dikedepankan. Dan alhamdulillah beberapa program-program kita di pendidikan guru sekolah dasar misalnya mencetuskan sebuah game edukasi atau media pembelajaran yang berbasis digital. Maka hal ini kita konsen untuk memperbaiki. Nah tantangannya betul bahwa di samping sumber daya manusia tadi gurunya, tentu kurikulum juga yang menjadi pedoman bagi guru untuk melaksanakan proses pembelajaran. Tapi di sisi lain kita juga di universitas tentu harus melihat kondisi atau fenomena realitas yang terjadi di lapangan. Sehingga antara teori dengan kenyataan itu sejalan atau relevan. Sehingga kita juga di universitas dan di lembaga pendidikan guru sekolah dasar itu sejalan. Sehingga kita bisa berkolaborasi dengan baik. Oke Pak. Tapi berdasarkan dari bidang Bapak di tata kelola dan manajemen sekolah, nah itu bagaimana kira-kira penerapannya dalam teknologi atau yang disebutkan Bapak tadi? Ya, baik. Kalau kita berbicara tata kelola, tentu yang pertama bagaimana leadership yang ada di sekolah itu menentukan arah
kebijakan pendidikan dasar itu sendiri. Selain tadi misalnya bagaimana mengelola sumber daya manusianya, tentu ada sarana-prasarana. Hal ini kan di Kota Makassar banyak sekolah-sekolah yang memiliki sarana yang bagus, smart TV, tapi ada juga sekolah-sekolah yang belum mencukupi. Nah, itu dari aspek itu bagaimana kepemimpinan atau tata kelola yang baik. Dalam hal ini, kalau misalnya di tata kelola manajemen dan tata kelola, tentu bagaimana kemampuan seorang leadership atau kepala sekolah itu sendiri menata dari aspek dari adanya sumber daya manusia, tapi juga sarana prasarana dan keuangan. Jadi tidak dipungkiri bahwa menata sekolah itu dibutuhkan juga dari sumber daya, tapi juga harus dibutuhkan dari aspek budgetingnya atau biayanya. Karena itu membutuhkan, kalau kita berinovasi, tentu membutuhkan biaya. Tidak ada inovasi yang tidak membutuhkan biaya. Nah, itu yang harus diperbaiki. Tentu kita bersama-sama guru dan akademisi harus berkolaborasi, apalagi di hari bulan Mei, di hari pendidikan yang kemarin. Berarti memang semua aspek itu harus terintegrasi gitu, mulai dari kepala sekolah, budgeting, dan lain-lain, Pak. Betul sekali. Jadi kalau tata kelola betul, baik dari aspek pembelajarannya, kurikulumnya, sarana prasarana, maka itu satu kesatuan yang harus dia terpenuhi sehingga proses pembelajaran itu terjamin berlangsung dengan baik dan memiliki kualitas atau mutu pembelajaran yang baik. Karena kalau guru yang baik tetapi sarana tidak terpenuhi, maka itu akan mempengaruhi juga kualitas proses pembelajaran. Jadi disitulah letaknya bagaimana tata kelola yang baik yang ditentukan oleh leadership. Dan alhamdulillah kan di Kota Makassar dengan didukung oleh Pak Wali Kota yang memiliki concern untuk pendidikan yang baik, dan saya yakin bahwa kita mampu berkolaborasi dengan semua pihak, siapapun yang jelasnya di bidang pendidikan dan menginginkan kemajuan di sebuah sekolah, khususnya di sekolah dasar yang menjadi basic dari pendidikan itu, sehingga buat keberlanjutan di SMP, SMA itu jauh lebih baik. Mungkin itu, Mbak. Oke, Pak. Ngomong-ngomong soal inovasi. Ya. Nah, kira-kira sebenarnya inovasi apa yang paling dibutuhkan oleh sekolah dasar saat ini? Nah, ini inovasi memang ada dua hal ya yang harus diperhatikan. Di sisi lain, kalau inovasi itu misalnya menggunakan digital di pembelajaran, ada guru yang tidak menginginkan misalnya, itu menggunakan HP atau menggunakan teknologi akan mempengaruhi perkembangan anak. Di sisi lain, ada orang yang menginginkan misalnya Gen Z, kan kita tahu bahwa Gen Z itu membutuhkan sebuah teknologi atau inovasi. Nah, ini dua hal bagaimana kita bisa combine. Kapan waktu menggunakan misalnya inovasi atau digitalisasi di proses pembelajaran, kapan tidak. Secara teori kan peserta didik di sekolah dasar itu memang membutuhkan misalnya pengetahuan yang baik, tapi juga mengolah atau mengasah keterampilan motoriknya, gerak tubuhnya, atau yang lainnya. Nah, sehingga inovasi yang selama ini kita pakai di Unibos yang kita cetuskan, misalnya game edukasi, beberapa teman-teman dari dosen di Fakultas Pendidikan dan Sastra mencetuskan ini, memang mengcombine, misalnya ada aspek gamenya, teknologinya, inovasinya, tapi ada juga aspek dari motoriknya, sehingga tidak selamanya full pelajaran itu digunakan game edukasi yang berinovasi atau yang aspek inovasinya. Tetapi dalam proses pembelajaran itu diselingi dengan teknologi, sehingga siswa kita di sisi lain mengikuti kearifan lokal yang ada di daerahnya, tetapi juga mengenal teknologi yang ada yang berkembang saat ini. Nah, yang saya katakan tadi, dua hal ini harusnya dikombin. Jadi tidak bahwa anti dengan teknologi atau tidak mengenal HP atau tidak mengenal digitalisasi, tapi di sisi lain juga hanya manual. Nggak bisa juga, karena di era sekarang harus berkembang dan kita berinovasi. Itu juga jadi tantangan, gimana caranya mengkolaborasikan dua itu. Nah, itu mengkolaborasikan, saya bilang tadi, mindset guru juga harus paham dengan aspek itu. Okay. Kita tidak bisa langsung terapkan, tapi mindset gurunya tidak memahami bagaimana sih proses pembelajaran di era digital ya. Nah, misalnya kita saat ini jangankan proses pembelajaran, orang menjual makanan saja orang baik digitalisasi, maka kita proses pembelajaran tidak menganut itu.
tapi tidak menyampingkan hal-hal yang memperhatikan perkembangan motorik anak atau olah gerak tubuhnya anak sehingga itu mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak itu sendiri. Ya. Kalau semisal kita berbicara di eksternal sekolah, mungkin bagaimana sebenarnya kolaborasi antara sekolah, orang tua dan masyarakat itu sendiri untuk menciptakan pendidikan dasar yang ideal? Itu bagaimana, Pak? Kolaborasi ini beberapa ya mitra di Kota Makassar ataupun di luar Kota Makassar, di Maros atau di Goa. Tapi memang kami di Unibos ini di Kota Makassar sangat banyak mitra ya yang kami lakukan, baik berkolaborasi dengan gurunya atau lingkungan sekolahnya. Apa yang dilakukan selama ini? Pertama, beberapa pelatihan misalnya AI, PGSD dengan teknologi informatika di Unibos, kita juga bekerja sama melatih guru-guru, baik yang ada misalnya di Mungisidi atau di Pampang atau di Badoka itu, kami melatih guru-guru dengan mengenal AI itu sendiri. Selain itu, bukan hanya guru-gurunya, tapi lingkungan sekolah itu nanti di hari Kamis ini ada kegiatan proyek di sekolah bagaimana lingkungan yang ramah sampah itu kita membuat media yang daur ulang, sehingga itu membantu jadi sambil menjaga lingkungan juga memiliki media pembelajaran yang baik. Nah, inovasi yang dianggap ini kan inovasi sederhana, tidak berbasis teknologi, tapi bagaimana kita menjaga lingkungan. Nah, kolaborasi ini yang sering kami kerjasamakan dan alhamdulillah beberapa sekolah, baik mahasiswa yang langsung ke sekolah ataupun dosen-dosen itu direspon dengan baik, sehingga kita melakukan juga sambil memberi inovasi penelitian juga kita melakukan pengabdian masyarakat di tengah-tengah masyarakat itu sehingga efeknya atau dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat sehingga kehadiran PGSD atau dosen yang ada di Unibos ini bermanfaat bagi masyarakat. Berarti itu mungkin salah satu strategi gitu, untuk membangun kolaborasi itu. Betul, salah satu strategi selain untuk memperkenalkan bahwa kami punya misi atau visi misi untuk teknologi, juga kita memberikan sebuah edukasi bagi sekolah, termasuk misalnya sekolah-sekolah yang mau akreditasi bagaimana membuat sebuah website untuk seluruh kelengkapan sekolahnya itu, selain misalnya ada sistem informasi yang lain, tapi juga kita membackup sistem informasi yang ada di sekolah sehingga memudahkan bagi sekolah untuk melakukan sebuah pekerjaan gurunya atau kepala sekolahnya dalam membantu hal akreditasi atau perbaikan sekolah-sekolah itu. Dan kami lakukan bersama bukan hanya dosen, tapi juga mahasiswa atau masyarakat-masyarakat di sekitar itu untuk membantu, untuk melihat bahwa kita ini punya concern misalnya IT, teknologi, dan juga bagaimana ramah lingkungan. Seperti itu juga merupakan peran PGSD di perguruan tinggi untuk sekolah-sekolah yang ada di luar sana. Ya betul, kan dosen selain misalnya mengajar, kita juga punya tugas tridharma ya. Selain meneliti, mengajar, penelitian, juga ada pengabdian masyarakat. Nah, selama ini kami melakukan mitra dari sekolah, misalnya menerbitkan buku bersama dengan guru-guru, publikasi karya tulis juga di jurnal bersama guru-guru, dan workshop bersama, seminar bersama. Apalagi dengan bulan Mei kita menyusun hari pendidikan ya. Kita bagaimana berbuat ya, walaupun itu kecil tapi bisa memberikan sebuah edukasi atau manfaat bagi masyarakat. Oke. Pak, mungkin ini harapan nih Pak. Bagaimana harapan untuk pendidikan dasar Indonesia ke depan sebagai Kaprodi PGSD di Unibos? Iya, tentu kalau harapan ya, selain misalnya dari kami berharap bahwa prodi PGSD yang ada di Unibos nanti semakin baik, semakin maju, tentu harapan kalau di guru pendidikan sekolah dasar dengan tantangannya sekarang dengan teknologi ya, yang guru yang viral-viral akan seperti apa, melihat kondisi itu, banyak kasus yang terjadi, tentu harapan kita bahwa guru-guru itu dari aspek penggunaan teknologi atau pemanfaatan teknologi lebih bijak,
Yang kedua, tentu harapan kita bahwa kualitas guru kita di sekolah dasar, karena ini menjadi dasar atau fondasi bagi peserta didik kita untuk memperbaiki pengetahuannya, memperbaiki karakternya. Tentu salah satu cara adalah bagaimana guru mulai dari awal memberi contoh kepada siswanya, sehingga siswanya untuk meniru guru-guru yang berkarakter dan berjiwa jujur atau disiplin. Yang ketiga, harapan kita bahwa guru-guru yang ada di pedesaan dan perkotaan tentu berbeda ya. Dari aspek misalnya sarana, jadi harapan saya bahwa sarana-sarana yang ada juga di sekolah-sekolah di pedesaan juga minimal menyamai yang ada di perkota, baik dari aspek sarana gedungnya ataupun misalnya fasilitas-fasilitas internetnya atau akses informasi yang lebih baik, sehingga kesetaraan itu ada antara kota dan desa itu sama, atau di seluruh Indonesia itu kesetaraannya dari aspek pendidikan sama. Itu harapan kami. Oke, semoga harapan-harapan itu bisa terwujud di Pak. Baik, terima kasih. Oh, ya, Pak. Mungkin terakhir, apa pesan Bapak untuk para mahasiswa PGS di luar sana ataupun calon pendidik yang ada di luar sana? Tentu kepada mahasiswa saya PGSD yang ada di Unibos, saya selalu sering tekankan bahwa kita kalau hari ini tidak mau rasakan pedihnya misalnya belajar, maka siap-siap menanggung kebodohan, perihnya kebodohan itu. Jadi itu harapan saya. Apa yang saya maksud bahwa terus belajar dan mengembangkan potensi atau skill, karena hari ini tantangannya bisa saja kita misalnya guru prodi PGSD, tapi ke depan kita tidak tahu kita bekerja di mana. Karena dengan kurikulum yang merdeka atau peluang-peluang yang ada, tentu yang bisa menangkap peluang itu orang yang berkompetensi. Nah, harapan saya tentu belajar terus, dan seluruh yang misalnya ada niat untuk menjadi guru, maka salah satu pilihan adalah di Unibos dengan akreditasi unggul. Asik. Ya. Oke. Semoga ini ya, mahasiswa-mahasiswanya juga bisa berkontribusi dalam kolaborasi dan inovasi tadi. Baik, insya Allah. Dengan mahasiswa kami sebenarnya sudah banyak yang berkolaborasi dengan guru-guru atau sekolah yang ada di Makassar. Tanpa misalnya harus dosennya mendampingi, banyak. Baik di Goa pernah mengadakan sebuah program mengajar seminggu bagi sekolah-sekolah yang tidak memiliki guru. Ada suatu sekolah yang tidak memiliki guru, misalnya tidak memenuhi gurunya, ada hanya dalam satu sekolah hanya 2 gurunya, akhirnya dia mengajar 1 minggu di sana bermalam, dan difasilitasi oleh kepala desanya untuk biayanya, dan ada urunan dana juga dari mahasiswa kami untuk melakukan pengabdian. Nah, itu salah satu bentuk kontribusi nyata walaupun kecil ya, tapi kita mensyukuri bahwa mahasiswa itu masih memiliki kepedulian terhadap pendidikan itu sendiri. Oke, sangat ini ya, bermanfaat sekali untuk mahasiswa PGSD di Unibos. Ya. Oke, mungkin itu saja yang kita bahas. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak. Oke, Sobat Unibos yang ada di rumah, itu tadi pembahasan kita dengan Ketua Prodi dari PGSD Universitas Bosowa. Saya akhiri sampai di sini. Saya Nabila Rifka Waluddin, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.